Hai, namaku Nadia. Mungkin banyak dari kalian yang mengira aku punya banyak masalah. Mungkin karena aku jarang bicara, jarang terlihat di keramaian, dan lebih sering sendiri. Tapi sebenarnya, aku tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku bukan orang yang sedang hancur atau terpuruk. Aku hanya seorang introvert. Bagiku, keheningan adalah tempat ternyaman. Aku menikmati kesendirian bukan karena kesepian, tapi karena ini caraku merasa damai. Dan aku berharap kalian bisa memahami bahwa tidak semua orang yang diam itu sedang menyembunyikan luka. BTW, kamu tahu gak sih Nadia itu? Oh, dia jarang lihat sih. Kayaknya juga aku nggak pernah suka sama dia. Iya, dia tuh memang orangnya tuh suka sendiri, terus juga jarang mau ngobrol sama kita-kita. Kayaknya dia antisosial deh. Kayaknya dia banyak masalah gitu gak sih? Tapi emang iya sih, kalau dia lihat mukanya tuh kayak tertekan gitu ya. Kenapa? Aku pengen pulang, aku harus belajar buat besok. Aku juga masih banyak tugas. Kalau aku balik duluan, gak apa kan? Gak apa-apa sih. Udah. Hati-hati ya. Iya, makasih ya. Iya. Bye. Hai, namaku Zahra. Kalau kata teman-temanku, aku ini mahasiswa paling rajin, pintar, dan juga pastinya berprestasi. Aku memang suka belajar dan sangat suka belajar. Aku suka mendapatkan nilai yang bagus dan juga pastinya IPK yang sangat tinggi. Aku akan mempertahankan itu sampai aku lulus kuliah dengan lulusan terbaik di kampus ini. Hai, nama aku Lutfi, mahasiswa aktif, ketua organisasi. Dan kata orang, aku panutan banget. Aku sering ikut seminar, bahkan kadang jadi pembicara loh. Teman-teman bilang aku ini inspiratif. Dosen pun sering percaya tugasin aku jadi koordinator. Kelihatannya hidupku sempurna ya. Tapi kalau boleh jujur, semua itu bukan keinginanku. Aku cuma melakukan apa yang orang tuaku suruh, jadi anak emas katanya. Tapi di balik semua prestasi itu, aku ngerasa kosong. Aku bahkan gak tahu siapa diriku yang sebenarnya. Menarik sekali kelihatannya. Zahra ah.
Boleh? Ikut gak ya? Tapi aku gak bisa paksain. Orang-orang gak tahu gimana sih perjuangan aku untuk mendapatkan nilai-nilai yang tinggi itu dan juga prestasi-prestasi yang membanggakan. Lutfi, maaf ya aku gak bisa nemenin kamu. Beberapa hari ini aku sedang menenangkan diri karena cukup stres dengan tekanan tugas kuliah. Jadi beberapa hari ini aku tidak bisa masuk ke kampus. Lutfi, maaf ya, hari ini aku gak bisa nemenin kamu. Beberapa hari ini aku sedang menenangkan diri karena cukup stres dengan tekanan tugas kuliah. Jadi beberapa hari ini aku tidak bisa masuk ke kampus. Aku gak bisa ikut. Aku gak bisa ikut. Tugas aku. Aku harus pelajarin ini semua. Semuanya. Ini jam berapa ya? Jam 1. Enggak. Tapi aku harus selesaiin sekarang. Ini harus selesai hari ini. Aku gak boleh tidur sebelum selesai. Jika mereka tahu apa yang aku lakukan untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus itu, apakah mereka tetap ingin menjadi seperti aku? Jika mendapatkan nilai yang bagus itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa belajar dari pagi sampai pagi, maka aku akan terus melakukannya. Mama, aku janji mah bakal selesain kuliah aku dan menjadi lulusan yang terbaik. Aku bakal mempertahankan nilai aku sesuai janji aku dulu ke Mama. Aku kangen sama Mama. Aku kangen, Ma. Dan aku tidak sendiri. Ada ibu yang selalu menemani aku. Tapi
kenapa dia selalu tidak mau masuk ke kamarku dan hanya melihat dari luar jendela. Halo, sama dulu. Namaku Risma. Beberapa tahun terakhir, langkahku menjauh dari rumah. Sibuk menjadi tempat berlabuh cerita orang lain sebagai seorang konselor. Aku terbiasa mendengar luka dan harapan orang, namun sering lupa mendengarkan isi hatiku sendiri. Di balik senyum profesional, ada rindu yang kutahan. Rindu pada ibu, pada rumah, pada pelukan yang tak pernah menuntut. Bahkan ketika ibu bertanya lewat telepon, "Kapan pulang, Nak?" Jawabanku selalu sama, "Belum tahu, Bu." Tapi dalam hati, aku tahu sudah waktunya aku kembali. Bukan hanya sebagai anak yang berbakti, tapi sebagai diri yang utuh yang juga butuh dipeluk. Oke, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita pada siang hari ini kita bisa bertemu di kelas privat ya, karena setiap orang itu tidak mampu bercerita di depan umum. Jadi ada beberapa orang yang memang dia itu kalau bercerita sukanya hanya beberapa orang seperti itu. Oke, jadi mungkin siang hari ini kalian bisa menceritakan apa sih yang sebenarnya kalian rasakan selama ini gitu, karena setiap orang itu sebenarnya sedang berjuang di ujiannya masing-masing gitu. Jadi kadang yang dari luar terlihat biasa aja, kayak nggak ada masalah, ternyata juga memiliki beban masalah gitu. Berarti kalian di sini bisa menceritakan apapun yang ingin kalian ceritakan tanpa ada beban dari saya atau teman-teman ya. Kita mungkin sering ingin menjadi orang lain yang terlihat lebih baik dari kita. Tapi apa kita tahu apa yang dia perjuangkan untuk mendapatkan itu semua? Yang terlihat biasa saja, justru dia banyak menyimpan kesedihan dan depresinya. Yang bahkan pikirannya sering membunuh tubuhnya sendiri.